pada sesi bimbingan kelompok. Izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Istisia, yang akan membantu kalian dalam sesi bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang ingin memandu doa? Sebelum kita memulai bimbingan kelompok hari ini, mari kita membaca doa dalam hati. Baca doa mulai. Selesai. Amin. Oke. Selanjutnya saya mungkin akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari bimbingan kelompok ya. Mungkin bimbingan kelompok itu adalah suatu proses yang terjadi dalam sebuah kelompok untuk mencapai tujuannya secara bersama-sama. Di bimbingan kelompok kali ini terdapat beberapa asas, yaitu asas keterbukaan, keahlian, kemandirian, kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, di sini ada beberapa peraturan yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu ada tidak boleh memotong pembicaraan dari orang lain. Kedua, itu harus saling menghargai ketika lawan bicara sedang berbicara. Ketiga, harus saling menjaga privasi antara satu sama lain. Oke, tadi kan saya sudah perkenalan di sini ya. Saya belum tahu nama teman-teman di sini siapa aja, dan saya ingin kalian memperkenalkan diri masing-masing, dan saya ingin tahu apa yang membuat kalian merasa sedih. Gitu. Dimulai dari sebelah kanan mungkin. Baik, perkenalkan, nama saya Anirung Betulujana. Kenapa saya merasa sedih? Mungkin sedih karena kehilangan seseorang. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ruby Haryanti. Jadi terkadang saya merasa sedih karena saya tidak punya uang. iya ya, itu ya. Ke semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Satun. Yang membuat saya sedih itu banyak sih, nggak bisa disebutin satu-satu. Baik. Salah satunya Salah satunya dong. Salah satunya itu uang. sama berarti ya. Sumber dari semuanya ya. Baik. Oke, perkenalkan nama saya Rina. Kenapa saya bisa merasa sedih? Karena banyak sih, kata itu banyak. Cuman mungkin dari salah satunya itu sedih karena ekonomi, lihat orang tua, keluarga, itu sih yang paling saya sedih banget. Oke, mungkin di antara teman-teman di sini banyak sekali rasa kesedihan yang kalian alami dan porsinya mungkin berbeda ya. Tapi jangan khawatir, kita akan mencari solusi untuk keluar dari kesedihan ini. Oke, dari diskusi kalian tadi kan kalian sudah menyebutkan apa yang membuat kalian sedih, dan saya ingin menanggapi dari kalian. Rasa kesedihan itu adalah rasa ketika diri kalian merasa murung atau merasa tidak percaya diri akan suatu hal. Misalnya tadi kan di antara kalian ada yang mengeluh tentang ekonomi ya. Nah, nanti kita cari jalan keluarnya untuk dari diskusi kali ini. Oke, tadi kan kalian sudah menyebutkan apa yang membuat kalian merasa sedih. Tadi ada dua faktor kan dari kalian, itu yang pertama ada ekonomi dan rasa kehilangan seseorang. Oke, diskusi kali ini kita akan membicarakan kedua hal tersebut. Lebih enaknya kita membahas dari mana? Dari kehilangan sih. Karena itu dalam banget. Iya. Mungkin ada yang menanggapi dari tadi ini? Mungkin saya ambil dulu kehilangannya seperti Iya, apa? boleh diceritakan? Iya, jadi saya tuh kehilangan seorang nenek. Iya. Gak bisa, gak bisa. Iya. Lupa. Oke, baik, kita akan menanggapi tadi ini cara permasalahan kehilangan seseorang ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Saya sih Bu ya. Kalau menurut saya cara mengatasi sedih karena kehilangan seseorang itu sebenarnya menurut saya pribadi gitu teman-teman dan juga Ibu, kita nggak apa-apa gitu, kita sedih dulu, kita nangis dulu gitu ya, karena kehilangan seseorang yang kita sayang itu sangat berat menurut saya gitu. Karena saya juga saya pribadi juga sudah pernah kehilangan seseorang yang saya sayang gitu kan. Terus cara saya untuk tidak sedih lagi itu yang pertama, saya itu meluapkan rasa kesedihan saya dulu gitu, kayak nggak apa-apa, oke, sehari dua hari saya nangis, tapi
selanjutnya gitu saya berpikir kayak saya jangan sedih terus menerus gitu, karena mau ditangisi pun orang yang sudah pergi itu tidak akan kembali lagi. Nah, saya berpikirnya seperti itu. Lalu saya juga melakukan kegiatan-kegiatan hal lain yang membuat saya senang, sehingga saya akan lupa dengan kesedihan yang saya rasakan ketika saya tidak membahas ataupun mengungkit hal yang membuat saya sedih gitu. Kalau dari saya sih cara mengatasi kesedihannya seperti itu teman-teman, dengan melakukan hal-hal yang saya sukai gitu. Saya melakukan hal-hal kayak saya main dengan teman, saya pergi ke sekolah gitu kan, terus belajar. Pokoknya saya melakukan hal-hal positif yang membuat saya lupa gitu akan rasa sedih yang saya rasakan dan tidak mengungkitnya gitu teman-teman. Oke, jawaban Luffy sangat bagus, jadi apresiasi buat teman-teman. Mungkin di sini juga ada yang ingin menambahkan. Saya, Iya, boleh. menurut saya sih cara mengatasi rasa sedih itu ya dengan melakukan hal-hal yang menurut saya senang gitu, kayak saya pergi sama teman-teman saya gitu, pergi kemanapun yang menurut saya senang gitu, entah itu ke pantai, kemana gitu, tapi dengan hal yang positif gitu. Oke, jawaban dari teman-teman sudah bagus dan perlu saya tambahi mungkin satu ya, saya ingin mengatakan. Mungkin ketika kalian melihat teman kalian sedang sedih gitu ya, kalian bisa menampungnya gitu, atau memberi support satu sama lain gitu. Dan mungkin ajaklah teman itu buat tidak berlarut dalam kesedihan. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Menurut saya Bu, cara mengatasinya itu kita harus membantu orang tua kita bekerja. Itu yang pertama, dan yang kedua itu kita juga tidak boleh melewati gaya kita. Jadi gaya kita itu harus sesuai dengan kemampuan kita, dengan ekonomi kita. Dan yang ketiga itu kita kalau misalkan kita dikasih uang oleh orang tua, baik itu berapapun jumlahnya, kita jangan terlalu boros, jangan terlalu dihabiskan, kita bisa ditabung gitu. Oke, terima kasih. Jawaban Usul cukup bagus ya, dan terima kasih banyak. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit perihal tentang ekonomi kan tidak mudah ya teman-teman ya. Itu kalian bisa, tadi yang Ustaz bilang, tidak boleh bergaya terlalu berlebihan, sesuai dengan keadaan kemampuan kita, salah satunya. Dan mungkin kita nurut kepada orang tua gitu. Kalian tahu orang tua betapa susahnya mencari nafkah untuk kalian gitu kan maksudnya. Jadi kalian jangan lupa bersyukur juga, entah pekerjaan orang kalian apapun itu, jangan malu dan jangan bergengsi gitu, jangan gengsi secara berlebihan gitu ya menurut saya. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Oke, kalau cukup, kita cukupkan. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu kembali di sesi selanjutnya. Oke, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.